Baik, video hari ini akan saya mulai dengan saya memberikan trigger warning terlebih dahulu. Pada hari ini saya akan membahas hal-hal yang cukup sensitif, namun saya akan berusaha dengan keras untuk menguranginya. Dan kata-kata hari ini bukanlah diri saya yang sebenarnya, namun hanya untuk kepentingan debat saja. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Almira Putri Kirani, selaku representatif dari SMA Negeri 48 Jakarta yang memiliki posisi sebagai tim pemerintah yang sangat menyetujui mosi pada hari ini, yaitu di daerah rawan bencana, Dewan percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memasuki ke dalam pembahasan saya, izinkan saya memberikan pengertian daripada mosi pada hari ini. Yang pertama, mitigasi bencana adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan resiko daripada suatu kejadian bencana, yang dimana pada saat ini adalah pemerintah yang memiliki stakeholder dalam hal apapun memiliki kewenangan untuk memitigasi ataupun mengurangi dan menghilangkan resiko daripada suatu kejadian bencana yang ditimbulkan pada daerah-daerah yang terkena bencana. Dalam hal ini seharusnya hal penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, mitigasi bencana masuk ke dalam mata pelajaran wajib di sekolah. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan harus diterapkan sedini mungkin. Maka dari itu, apabila ilmu pengetahuan mengenai mitigasi bencana ini diterapkan di sekolah-sekolah, maka murid-murid akan mengerti bagaimana cara mengevakuasi diri ketika daerah mereka terkena bencana. Dan dengan hal itu pula mereka akan membantu daripada sesama mereka dengan memitigasi teman-teman mereka ataupun keluarga-keluarga mereka. Lalu yang kedua, apabila mitigasi bencana ini tidak diterapkan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, bagaimana mereka dapat mengevakuasi diri mereka sendiri apabila mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan mengenai mitigasi bencana tersebut. Lalu yang kedua, relokasi adalah suatu upaya memindahkan atau mengalihkan suatu tempat terjadinya bencana. Dan pada saat ini atau pada kejadian tersebut, pemerintah ini memindahkan suatu daerah yang terkena bencana ke daerah yang lebih baik, dan mereka akan memindahkan masyarakatnya ke daerah tersebut. Namun Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang berada di zona merah bencana alam. Apabila misalkan 1 tahun, satu daerah tersebut terkena bencana alam secara terus-menerus tanpa mitigasi yang memadai daripada pemerintah ataupun daripada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, bagaimana dengan kondisi daripada masyarakat tersebut? Apakah mereka akan tahan dengan bencana-bencana yang terus berdatangan dalam daerah mereka apabila mereka tidak mengetahui bagaimana cara memitigasinya? Lalu Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa alasan yang menjadi kereta pembicaraan saya yang dapat membawa saya memiliki posisi menyetujui pada mosi hari ini. Yang pertama, saya rasa apabila kita terus-menerus menjadi negara yang hanya memikirkan cara instan dibandingkan cara yang berproses, kita tidak akan pernah keluar dari gelembung ketakutan akan bahaya-bahaya yang dihadapi. Bagaimana cara kita akan survive atau bagaimana cara kita akan mencoba keluar daripada ketakutan-ketakutan apabila kita tinggal di suatu daerah rawan bencana, apabila kita tidak mengetahui bagaimana caranya menyelamatkan diri sendiri. Apabila mitigasi bencana ini diberlakukan, kita akan menekan angka korban jiwa akibat bencana alam, yang dimana apabila masyarakat sudah dibekali oleh ilmu pengetahuan mengenai bagaimana mereka harus memitigasi dirinya sendiri, mereka tidak akan lagi menjadi korban daripada bencana alam. Seperti itu. Lalu yang kedua, dengan adanya mitigasi bencana dapat menekan ke pengeluaran negara akibat tidak adanya biaya besar yang tak terduga yang dikeluarkan untuk relokasi. Pernahkah teman-teman berpikir apabila suatu daerah terkena bencana dan pemerintah mengeluarkan cara pertama yang dilakukan adalah merelokasi tempat tersebut, apakah tidak terfikirkan berapa besar biaya yang dikeluarkan apabila mereka harus melakukan cara tersebut?
Namun dengan mitigasi bencana yang dimajukan, kita akan tidak akan merasakan bahwa pengeluaran negara itu terasa sangat besar apabila hal yang diutamakan adalah mitigasi bencana dibandingkan memindahkan masyarakat ke daerah yang lebih baik. Lalu setup kami hanyalah yang terhormat Dewan Juri, bagaimana mosi ini dapat ditolak oleh tim oposisi. Saya rasa karena pertama, mereka berpikir bahwa cara instan adalah hal yang lebih baik dan lebih menguntungkan bagi para korban. Mari kita berpikir jangka panjang. Apakah hal tersebut memang benar? Apabila relokasi diberlakukan, pernahkah terpikir bahwa daerah rawan bencana tersebut ternyata memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang sangat amat rugi apabila ditinggalkan? Dan pernahkah terpikir ternyata di dalam daerah yang rawan bencana tersebut, mata pencaharian daripada masyarakat ternyata berbagai macam banyaknya, yang apabila mereka dipindahkan ke dalam relokasi atau mereka dipindahkan ke dalam lokasi yang baru, mereka ternyata tidak dapat menemukan mata pencaharian tersebut. Lalu yang kedua, sepertinya mereka akan berpikir bahwa mitigasi dan relokasi akan sama-sama menghasilkan korban jiwa. Dewan Juri yang terhormat, memang benar suatu bencana akan menghasilkan korban. Namun apabila mitigasi diutamakan dan mitigasi menjadi prioritas, masyarakat ini sudah dibekali ilmu-ilmu mengenai mitigasi bencana dan caranya mengevakuasi diri sendiri. Dan apabila pemerintah memprioritaskan mitigasi bencana ini, maka relawan-relawan ini akan memitigasi dengan cara yang lebih cepat, maka kita akan membantu mengurangi korban jiwa. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, saya menyetujui mosi tersebut dengan kesimpulan negara sebagai stakeholder yang memiliki kapabilitas untuk mengubah pola pikir masyarakat sedari dini mungkin dapat menerbitkan ilmu mitigasi bencana yang dapat mengurangi korban dalam daerah yang dikabut-kabuti asap-asap ketakutan. Maka dari itu, terima kasih. Sekian dari saya selaku tim pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.